لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Misalnya ada zakat, ya, zakat fitrah misalnya. Nah, apa yang kita makan, terus kita zakati, keluarkan sesuai yang kita makan. Jangan yang lebih murah dari itu. Yang lebih bagus boleh. Gitu ya. Jangan, ini kan buat zakat fitrah. Kita biasa makan beras yang sekilo 25.000. Yang 10.000 aja. Nah, ini jangan yang begitu. Yang terbaik yang kamu makan. Itu kalau zakat fitrah. Ya, seperti itu. Ayat ini menjelaskan. Istilahnya jangan pelit deh. Ya, jangan pelit. Keluarkanlah zakat yang baik-baik. Khususnya zakat fitrah itu ya. Zakat fitrah karena terkait dengan makanan yang kita sehari-hari konsumsi. Kalau korma yang terbaik. Jangan korma yang paling murah. Kalau berupa beras ya yang terbaik. Gitu. Abi. Oh, bos pun nanya, Bi. Oh, bos nanya, keren nih. Pertanyaannya apa nih? Ada orang yang nggak mau mengeluarkan zakat tuh, Bi. Oh, ditegur. Hukumannya apa, Bi? Begini, orang nggak mau sholat, hukumnya apa? Kafir. Nggak bisa kafir, bisa murtad. Ya. Iya. Kalau zakat gimana, Bi? Sama, zakat kan wajib. Oh, iya. Kalau per individu itu dipaksa oleh negara. Ya, dinasihatin sama ustadz-ustadznya, dipaksa oleh negara. Kamu bisa murtad ini, seperti orang tidak mau sholat. Ya, saya mau sholat, tapi saya nggak mau wudhu. Nah, saya muslim, tapi saya nggak mau bayar zakat. Nah, sholatnya nggak sempurna. Ya, kenapa? Artinya dia nggak mau sholat. Dia nggak mau bayar zakat, itu bisa murtad. Apalagi kalau satu golongan umat, misalnya negeri Islam itu kan luas. Terbentang di zaman Abu Bakar Siddiq itu sudah sampai seluas negeri Syam, Jazirah Arab itu. Nah, ada satu kaum, katakanlah di negeri Syam, ini kan luas sekali nih. Ya, negeri Syam itu. Nggak mau bayar zakat. Ini kaum itu. Artinya mau memisahkan diri dari negeri kaum muslimin. Istilahnya bughot. Oh, ini diperangi nih. Kalau individu ditegur, kemudian dihitung hartanya. Berapa bos hartanya? Wah, nisab ini. Yang ini saja 100 gram emas nih nilai uangnya. Belum lagi yang disewakan yang lain-lainnya. Nah, kalau dikumpulkan tahun ini sekian, keluarkan zakatnya. Siapa? Ada di Baitul Mal yang ahli menghitung zakat. Itu kalau individu. Kalau kaum diperangi. Ya, karena murtad dalam Islam itu keluar dari agama. Kemudian dia kalau tidak mau masuk lagi dipenggal. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Itu hukumnya dari Allah. Halal darahnya. Tidak boleh sembarangan yang membunuhnya. Yang menghukumnya harus ahlinya. Gitu ya. Jadi hukuman apa bagi mereka tidak mau bayar zakat? Pertama, dia tergolong murtad. Dinasihati tidak mau. Dikurung. Ya, kalau orang murtad kan itu. Kurung. Sudah 3 hari diberi kesempatan berpikir, keluar tetap seperti itu. Nah, kemudian dihukum ya. Dibunuh. Nah, itu. Ya. Bi. Ya. Nah, berarti kalau misalkan zakat fitrah itu Bi yang dikeluarkan pas mau sawal tuh Bu ya Bi ya. Nah itu kita nggak usah lihat nisab sama haul dong kalau itu mah ya. Oh enggak, setiap individu, ya. setiap
diri fitrah. Membersihkan fitrahnya itu dirinya dengan membayar zakat. Gitu. Jadi itu mah yang harus keluarin siapapun juga. Iya, dan dibagikan sebelum sholat Id. Dan tidak boleh dialihkan menjadi pembangunan dan lain-lain tadi. Gitu ya. Iya, iya. Paham Cek Edo? Baik, mudah-mudahan kita menjadi ahli mengeluarkan zakat. Amin. Kenapa Aki? Begini Abi, kan tadi teh seputar zakat fitrah. Kalau bagaimana ada yang kelupaan nih, telat ngasihin zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri. Kenapa telat? Ya, kelupaan gitu. Oh. Tapi bukan Aki nih. Habis sholat Id. Baru ingat, aduh belum bayar zakat. Nah. Atau mungkin sholat Id aja nggak ikut, kesiangan. Apalagi itu. Lupa nggak nitip ke masjid atau ke amil ya. Amil gitu. Oh, bisa diserahkan. Oh, bisa, tapi ya. namanya bukan zakat. Oh. Sodakoh biasa. Oh, walaupun dalam ketentuan segitu gitu. Iya. Beras sekian kilo iya, gitu. rugi kita. Kita nggak termasuk orang yang membersihkan secara fitrah, tapi itu sodakoh. Itu. Abi, Kenapa? tapi pernah juga Ece ngalamin, Ece kan zakat tuh. Nah, tiba-tiba besoknya ada yang ngebagiin juga dari masjid, kebagian juga. Gimana itu? Ya itu tadi, zakat fitrah itu nggak bisa dijadikan zakat pembangunan, zakat yang lain. Dan dibagikan sebelum sholat Id selesai. Nggak bisa dititipkan di kelurahan, kabupaten, jadi pembangunan. Tahu kita kebagian, ini ada zakat fitrah, nerima lagi. Iya, gimana ya? Padahal malamnya kita udah nitip zakat ke masjid, besoknya mana dapat? Nah itu urusan orang yang membagi. Tapi meskipun dapat harusnya sebelum sholat Id itu. Ada kebaikannya ya apa? Pada hari Id itu, apa sih hari Id itu? Fitr, makan. Hari raya makan. Nah, bukan hari fitroh, bukan begitu. Pada hari raya makan itu nggak ada orang mengemis, semuanya makan. Merdeka. Gitu. Nah, sebelum Id dibagikan dapat zakat, ya malamnya masaklah. Oh, beli ini beli itu, kali dapat zakat. Jadi dia tidak mengemis, hari itu semua datang ke lapangan. Dari zakat dia beli baju. Ya, anak-anaknya semua, istrinya dari zakat ya. Karena dia dapat zakat, dia berzakat juga. Iya. Subhanallah, karena setiap individu wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Apa itu ya? Terima aja ya, Bi ya. Sebelum sholat Id, kalau nerima aja sodako. Nggak, Bukan nerima zakat, nerima sodako. Oh gitu. Nggak boleh, oh ini zakat. Enggak, karena hukumnya sodako. Kan kita nawaitunya udah bayar zakat tuh, udah bersihin. Karena kita merasa memang harus ngeluarin gitu. Ya. Nah tiba-tiba sebelum sholat Id, ada lagi yang ke rumah nganterin, dikelilingin gitu. Ya dapat aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, alhamdulillah rezeki dari Allah, ya kan. Apalagi korma gitu, ya.
Ceedo seneng kurma kan? Iya. Iya, makanya datangnya ke Ceedo. Allah Maha tahu. Cerme makanannya. Cerme. Cedok mah. Cerme mah asem. Asem. Obat ngantuk ya. Cerme di manisan. Iya. Murid Abi yang pinter nih, ya, Bang Nazar. Punya pertanyaan nggak? Ini Bi kalau misalkan Tuh, ada aja dia ini ya. Aja dia Pinter dia sambil mah. mikir. Nah, kita panitia nih Bi, panitia. terus kita bagi-bagi nih, ada sisa tuh zakat. Zakat fitrahnya ada sisa. Itu kalau nggak dibagiin langsung, apakah kita sebagai panitia itu berdosa atau gimana? Kalau zakat mal itu bisa disimpan di Baitul Mal. Kalau zakat fitrah harus habis. Maka ada yang dapat double ya terserah. Itu. Ayo dapat double nih. Itu sudah dihabiskan semua. Yang double ini juga kebanyakan. Bagi lagi. Kalau orang beriman kan begitu. Wow. Apalagi orang sekarang banyak butuh. Kurang aja zakat fitrah berapapun. Zaman sekarang apalagi. Iya. Iya, jadi bukan kemudian dikumpulkan atau apa. Kalau zakat mal ya, nanti kita bahas di lain waktu lagi ya. Kita baca Fatihah agar kaji kita mendapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup saja dengan diawali membaca umul kitab. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im.